Ratusan mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Lampung atau IMM Lampung menuntut harga singkong di Lampung distabilkan. Koordinator lapangan aksi Firmansyah mengatakan pihaknya menuntut harga singkong di Lampung agar distabilkan oleh pemerintah. Masa aksi juga dalam aksinya membakar ban di depan gedung DPRD Provinsi Lampung. Sebelum masa aksi masuk ke dalam kantor DPRD Provinsi Lampung, polisi, aparat kepolisian dan Pol PP berjaga ketat di pintu gerbang kantor DPRD Provinsi Lampung. Mahasiswa meminta agar harga singkong distabilkan seperti semula. Pansus dan Pak PJ Gubernur juga sudah menyatakan bahwa DPR sama PJ Gubernur Lampung mendorong terwujudnya singkong sebagai prioritas ketahanan pangan Provinsi Lampung. Proses Kementan fokus mendorong peningkatan produktivitas petani singkong bersama mahasiswa IPM dengan memberikan fasiliti edukasi. Bapak Kepolisian, pada hari kami hadir sampai dari siang sampai menjelang sore hari ini ingin menyampaikan aspirasi, kesah petani. Izin dalam 10 menit kami tidak bisa. Jangan sampai setelah kami aksi menyampaikan aspirasi masyarakat terutama petani singkong, kami aksi di Polda. Karena jangan sampai kita ditumburkan, jangan sampai kita diadu domba dengan tikus-tikus kecil yang ada di dalam ruangan sana, kawan-kawan. Ingat Bapak. Fakta integritas ada dua. Jadi kita menyampaikan kemampuan dan DPRD provinsi dan PJ Gubernur Wakil ini sepakat yang nanti saya serahkan kepada teman-teman media. Yang pasti IMM akan mengawal harga singkong ini sampai ke pusat. Kita juga berkoordinasi dengan DPP, kita juga berkoordinasi dengan kementerian, nanti kita akan suratkan sehingga pemerintah tidak berjuang sendiri, ada mahasiswa di sini dan kami berharap agar seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal ini dan kita berharap agar harga yang kita inginkan ataupun masyarakat inginkan terus stabil dan ada inovasi-inovasi ke depan agar produk-produk singkong ini tidak hanya kita jual, tapi memikirkan hilirisasinya. Kita berharap kepada pemerintah ke depan, gubernur terpilih agar fokus dan memperhatikan para petani. Mungkin salah satu PR untuk gubernur kita yang baru, karena 6 Februari kita akan punya pemimpin baru di Provinsi Lampung. Harapan kita bisa menyelesaikan PR-PR yang ada. Nah, bukan dari permasalahan petani aja, banyak dari pembangunan, dari permasalahan yang lain yang ada di Provinsi Lampung. Makanya harapan tadi sudah diskusi banyak, dialog banyak dari tuntutan 9 dan fakta integritas yang sudah ditandatangani dengan perwakilan legislatif. Semua yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa itu sudah menjadi bahan pansus. Tinggal menjadi penguatan saja. Sama apa yang dikerjakan pansus itulah substansi diminta. Kita tunggu aja. Di 6 itu mau berupaya menstabilkan harga, mendorong hilirisasi, itulah. Jadi ada proses edukasi bagi petani sama udah. Strategis. Sehingga nanti kan dukungan pemerintah pusat akan berjalan juga. Oke. DPRD Lampung menggelar sidang paripurna resmi membentuk panitia khusus atau pansus terkait laporan hasil pemeriksaan LHP Badan Pemeriksaan Keuangan BPK RI 2024 dan pansus tata niaga singkong pada Senin 6 Januari 2025. Dalam sidang paripurna itu, anggota Komisi 2 dari fraksi Gerindra Mikdar Ilyas resmi ditunjuk sebagai Ketua Pansus Tata Niaga Singkong, sedangkan Sekretaris Pansus Tata Niaga Singkong ditunjuk dari fraksi PDIP Aribun Sayunis dan 20 anggota lainnya tergabung dalam pansus tersebut. Diwawancarai Tribun Lampung, Mikdar Ilyas menyampaikan pansus telah dibentuk sebelum ada ketetapan harga singkong oleh Gubernur Lampung. Dia menyampaikan alasan pansus tetap dibentuk lantaran kesepakatan harga singkong yang 1.400 per kilogram belum dijalankan oleh sejumlah perusahaan di Lampung.
Terkait langkah awal, panitia khusus menurutnya akan turun langsung ke petani, pengusaha hingga kementerian terkait untuk menanyakan langsung masalah dan mencari solusinya. Adapun dampak apabila tidak segera dilakukan tindakan terkait persoalan singkong ini, Migdar menyampaikan banyak kerugian yang akan menimpa Provinsi Lampung. Jadi Allah tadi hari ini DPD Provinsi Lampung itu membuat 2 pansus, memparipurnakan 2 pansus, yaitu LHP-BPK sama pansus tata niaga singkong. Dan saya ditunjuk oleh fraksi sebagai ketua pansus tata niaga singkong. Tadi sudah diparipurnakan, Pak Ribun sebagai wakil ketua dan Pak No sebagai sekretaris, dibantu oleh anggota-anggota di masing-masing fraksi yang jumlahnya itu 20 orang. Pansus ini sebenarnya sebelum ada kesepakatan gubernur ya dengan perusahaan, dari Komisi 2 sudah mendorong supaya dibentuk pansus kepada pimpinan, dan ini memang disetujui dan dibamuskan. Nah, kenapa pansus ini dibentuk sedangkan kesepakatan sudah ada, betul. Dikarenakan kita melihat sampai sekarang dalam perjalanan kesepakatan yang dibuat, harga yang dibuat ini belum berjalan seperti apa yang diharapkan. Dan pansus ini sendiri, kalau hasil kerja pansus nanti ini kan mempunyai suatu kekuatan hukum. Betul. Ya, tentunya dalam rangka demi kenyamanan ya daripada baik perusahaan maupun dari para petani. Betul. Nah, berbagai macam masukan nanti ya tentunya kita akan cari. Ya, kita juga nanti akan kunjungan kerja kepada kementerian terkait ya, supaya apa yang menjadi harapan masyarakat ya, supaya kita juga sampaikan. Apa yang keluhan dari pengusaha juga kita juga akan sampai kita diskusikan, begitu juga dengan pihak-pihak yang lain ya, termasuk para pengusaha, petani ya, dan juga orang yang ngerti hukum. Nanti kan dibantu oleh tenaga ahli ini, 3 tenaga ahli yang akan membantu daripada kinerja pansus ini. Nah, insya Allah ya kami ya di pansus tata niaga singkong ini akan berbuat semaksimal mungkin sehingga baik para petani maupun pengusaha dalam menjalankan usaha yang bertani singkong dia ada merasa unsur keadilan dalam harga, begitu juga para pengusaha juga bisa berjalan. Ya kan, ini kan persoalannya kan sudah mulai kelihatan sebenarnya apa sih faktor-faktor yang menyebabkan petani sekarang menjerit di Lampung. Ya kan. Nah, inilah yang kita akan carikan ya, yang akan kita rekomendasikan nanti di hasil kerja pansus. Seoptimis apa Bang pembahasan pansus kita akan lebih kena kepada petani pesingkong sendiri?